Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kembali. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, yang pertama kita membaca doa. Ibu minta kepada ketua kelas untuk membantu ibu membaca doa ke depan. Kami persilakan. Kalian anak-anak silakan berdiri dulu. Sama-sama ya, tangannya di atas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hisri Sadri wa Yasiri Amri wa Yahudatan Milisani Yakau Qawli Raditu billahi Rabbah wa bi-Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita sudah selesai membaca doa. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Jahyanti Safitri, Hadir. Zikal Riza, Hadir. Tiawan, Hadir. Hanifah Zahara, Hadir. Halim Saputra, Hadir. Muhammad Jamil Fatara, Hadir. Nur Rahmadani, Hadir. Sandi, Hadir. Safa Aulia, Hadir. Sigit Saputra, Hadir. Sofi Destia, Hadir. Surajat, Hadir. Triyuda, udah masuk ya? Ya. Windy Zenari, Hadir. Rafail Hafiz Ramadan. Hadir. Alhamdulillah hari ini ada teman kita yang telah masuk. Siapa? Yuda. Apa sebabnya Yuda tidak masuk nih? Oh, sakit. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk yang pertama ya. Sekarang silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ibu minta kepada Rama untuk memimpin lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, hari ini kita masuk bersama ya untuk belajar data A, coding, dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama untuk supaya kita lebih semangat. Gabung semangat! Alhamdulillah, anak-anak semuanya. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita belajar yaitu tentang coding juga, tapi berpikir komputasional. Bagaimana kita memecahkan masalah? Terus permasalahan apa yang bisa kita pecahkan secara bersama-sama? Baiklah anak-anak, ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang berpikir komputasional? Pernah. Sekarang ibu, kemarin kan udah ibu jelaskan. Sekarang ibu minta kepada Fatar untuk membacakannya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mirip dengan cara komputer memproses informasi. Ini bukan hanya tentang memprogram atau menggunakan komputer, tetapi lebih pada bagaimana kita memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Ya, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mirip dengan cara komputer memproses informasi. Tapi kita memecahkan masalahnya harus dengan langkah demi langkah supaya kita mengerti. Berpikir komputasional itu mempunyai 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, dan lebih mudah dikelola. Itu namanya dekomposisi. Yang keduanya adalah pengenalan pola. Silakan Kak Rama. Pengenalan pola Adalah kemampuan untuk menemukan masalah atau tren dalam masalah yang berbeda. Ya, pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan atau tren dalam masalah yang berbeda. Nah, tadi tentang pengenalan pola, sekarang yang ketiganya adalah abstrak. Abstrak adalah proses fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Berarti kita mengambil informasi yang paling penting saja, yang tidak penting kita tinggalkan. Yang keempatnya adalah algoritma. Algoritma adalah langkah terakhir di mana Anda atau kita membuat serangkaian langkah atau instruksi yang terperinci untuk memecahkan suatu masalah. Berarti kita harus memecahkan masalahnya harus dengan berurutan dari 1 sampai 5 atau sampai selesai dengan terperinci. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ibu minta bantu sama dengan Mindri untuk bacakan tujuan pembelajaran hari ini adalah satu apa? Menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Ya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian berpikir tentang komputasional. Kedua, mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional. Ketiga, menggunakan tahapan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sehari-hari.
Keempat, menyusun algoritma sederhana sebagai solusi masalah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita udah tahu tentang pengertian berpikir komputasional. Baiklah, untuk hari ini kita langsung praktik membuat jus buah, yaitu jus buah. Kami persilakan untuk anak kami yang bisa membantu untuk praktik langsung pembuatan jusnya. Silakan maju ke depan. Bahan. Kalau yang ini bahan atau oleh? Apa namanya? Gula. Kalau yang ini bahan atau oleh? Apa namanya? Susu. Yang ini? Bahan. Bahan. Apa namanya? Air. Air. Kalau yang ini apa namanya ya? Bahan atau oleh? Bahan. Ini apa namanya? Bahan atau alat? Alat. Apa namanya? Blender. Blender untuk apa? Buat jus. Buat jus. Terus yang ini? Alat. Bahan atau alat? Alat. Yang ini bahan atau alat? Alat. Alat. Ini tempat ini? Alat. Alat. Baik, kami persilakan cara kita untuk membuat jusnya. Membuat jus. Yang pertama dimasukkan adalah Batu. Oke, terima kasih untuk Hani yang sudah mempraktikkan langsung buat jusnya. Saya persilakan untuk kembali. Proses pembuatan jus pepaya yang paling kita perhatikan yang pertamanya apa? Apa yang paling kita perhatikan yang pertama apa? Bahannya harus ada bahan. Yang keduanya harus ada alatnya. Kalau tidak ada bahan, tidak ada alatnya, bagaimana kita bisa membuatnya? Sekarang untuk tugas anak-anak selanjutnya yaitu kegiatan intinya. Yang pertamanya ibu akan membagikan LKPD, yaitu
Ibu beri studi kasusnya yaitu di sekolah kita akan melakukan lomba membuat jus. Jadi bagaimana cara kita membuat jus yang lebih enak, tepat, dan manis. Jadi itu adalah studi kasusnya atau permasalahannya. Sekarang kegiatan yang pertamanya adalah kita mengerjakannya ya. Kita identifikasi dulu masalahnya apa. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Jadi jangan lupa ya tulis namanya di kertas ini per kelompok. Ya? Kerjakannya secara berkelompok. Kalau berkelompok berarti harus saling komunikasi. Silakan kerjakan. Silakan membuat jus yang paling enak sesuai dengan keinginan masing-masing. Sekarang ibu persilakan mengerjakan tugasnya. Kelompoknya pecahkan masalah yang telah ibu berikan. Ya. Apa? Tulis nama tadi. Membuat diri sehat, begitu semangat sudah selesai? Nah, silakan. Bicara lagi. Ya. Apa? Ya, bahan dan sudah selesai baru selesai. Kelompok 3? Sudah. Sudah selesai kan? Sekarang kegiatan kita adalah yaitu kedua. Kegiatan yang keduanya adalah kita akan ada kartu nih. Kartu cara-cara membuat jus. Terus kita tempelkan di kertas kartonnya. Tapi sesuai dengan berpikir komputasional. Kan tadi berpikir komputasionalnya ada dekomposisi, ada pengenalan ada abstrak, ada apa lagi? Algoritmanya. Berarti semuanya nanti disalin lagi di sini di kertas karton. Tapi jangan lupa harus ditulis nama kelompok. Sekarang buka ini ada labelnya. Itu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan bekerja sama untuk membuat dekorasinya seindah mungkin. Tulis nama kelompoknya dulu. Jangan lupa nama kelompok.
Tapos, hasil dari masalah yang telah diberikan. Kelompok 2, silakan maju. Habis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Cara membuat jus buah semangka dengan langkah berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. 1. Persiapan bahan dan alat. Buah-buahan segar. Cuci buah semangka hingga bersih, siapkan alat. Mengolah buah, kupas buah semangka dan potong buang biji semangka yang tidak diperlukan. Masukkan ke dalam blender atau juicer. Tuang ke dalam gelas, sajikan segera. 2. Pengenalan pula. Cara buat jus semangka. 1. Pelarat. 1. Blender atau juicer. 2. Pisau atau talenan. 2. Saringan. 4. Gelas, sajikan. 2. Bahan-bahan dasar. Buah-buahan segar. 2. Air atau cairan tambahan seperti susu dan gula. 3. Pemanis. 4. Batu. 3. Langkah-langkah membuat jus. Siapkan buah semangka. Masukkan ke dalam blender atau juicer. Proses hingga halus. 4. Saring jika perlu. 5. Sajikan. 3. Atraksi. Langkah-langkah abstrak atau informasi penting. 1. Persiapkan bahan-bahan. 2. Memproses. 3. Ekstraksi atau proses campuran buah hingga menjadi cair. 4. Penyelesaian. 4. Algoritma. 1. Mulai. 2. Siapkan alat dan bahan. Buah dan blender. 3. Persiapan buah semangka. 4. Proses pembuatan jus, blender atau juicer. 5. Penyajian. 6. Selesai. Baik, itulah yang kami sampaikan. Kami
silakan. Baik, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil yang diidentifikasinya. Jadi kalau ada dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kelompok 1, silakan. Gimana kalian memisahkan bijinya dari buah semangka? Pertama dipotong, kedua dipotong kecil-kecil, dan ambil bijinya satu persatu. Bagaimana? Kelompok 1 dapat jawabannya? Dan Oke, yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. tidak ada. Masih ada yang mau bertanya tadi? Nah, Sekarang yang mau bertanya, apakah kalian dalam mengidentifikasi masalah menemukan kesulitan? tidak. Tidak menemukan kesulitan. Baik, Ibu ulangi lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Berarti sudah selesai. Untuk kelompok 1, kami persilakan untuk kembali. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 atau mempresentasikan. Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang giliran kelompok 1. Kelompok 1 kami persilakan untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok 1 ingin membuat jus pepaya. Nama kelompok Ayo. 1 Wanita Jaga, 2 Hafiz, 3 Sopin, 4 Candi. Dekomposisi, 1 persiapan bahan dan alat. Pilih buah, Kelompok lain gerakan. cuci buah hingga bersih. Siapkan alat. 2 mengelola buah. Kupas dan potong buah. Buang biji dan bagian yang tidak diperlukan. Masukkan ke dalam blender atau juicer. 3. Proses menghalus dan penyajian. Blender hingga halus. Saring jus opsional. Tuang ke dalam gelas. Sajikan segera. Pengenalan pula cara buat jus buah pepaya. Peralatan yang diperlukan: blender atau juicer, pisau atau talengan, saringan, gelas saji, bahan-bahan dasar, buah-buahan segar, air atau cairan tambahan seperti susu atau gula, pemanis, bisa madu atau gula, es batu. 3. Langkah-langkah membuat jus pepaya. Siapkan buah, masukkan ke dalam blender atau juicer. Proses hingga halus. Saring jika perlu. Sajikan. Abstrak. Langkah-langkah abstrak atau informasi penting. Siapkan bahan. Memproses. Atraksi atau proses campuran hingga menjadi cair. Penyelesaian. Algoritma. 1. Mulai. 2. Siapkan alat dan bahan. Buah dan blender. 3. Persiapkan buah. 4. Proses membuat jus pepaya, blender atau juicer. 5. Penyajian. 6. Selesai. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau dipertanyakan? Sudah menyaksikan kelompok 2 sudah memaparkan hasil identifikasi masalahnya. Kali ada kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya, kami silakan. Kelompok 2, silakan. Gimana kalian memisahkan biji
bijinya. Oke. Potong buahnya, ambil sendok, bawa, ambil bijinya, pisahkan bijinya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya udah puas atau belum? Udah. Nah, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi yang mau ditanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini membuat jus banana. Nama kelompok 3 Halim, Cikal, Windu, Cahya. 1. Persiapan bahan dan alat. 1. Pilih buah-buahan segar, biji buah hingga basi. Siapkan alat. 2. Mengolah buah, kupas dan potong buah. Buang biji dan bagian yang tidak diperlukan. Masukkan ke dalam blender atau disel. 3. Proses penghalusan buah. Blender hingga halus. Saring jus diffusional. Tuang ke dalam gelas. Sajikan segera. Penggunaan cola. Cara pembuatan es buah. 1. Peralatan yang diperlukan. Blender atau disel, pisau atau talenan, saringan gelas disajikan. 2. Bahan-bahan dasar. Buah-buahan segar, air atau cairan tambahan seperti susu atau gula, pemanis, es batu. 3. Langkah membuat jus banana. Siapkan buah, masukkan ke dalam blender atau disel. Proses hingga halus. Saring jika perlu. Sajikan. Abstrak. Langkah-langkah abstrak atau informasi penting. Mempersiapkan bahan. Memproses ekstraksi atau proses campuran buah hingga cair. Penyelesaian. Algoritma. 1. Mulai. 2. Siapkan bahan buah dan blender. 3. Persiapan buah dan blender. 4. Proses pembuatan jus banana. 5. Penyajian. 6. Selesai. Sekian dari kelompok 3. Ada yang boleh dipertanyakan? Kelompok 1 atau 2? Kalian persilahkan. Ada. Apakah kalian membuang biji banana? Tidak. Karena dia kecil. Tidak. Ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah cukup jawabannya dari kelompok 3? Masih belum kurang puas? Kami lemparkan. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 2? Kami persilakan kelompok 1. Hafiz, jawab Hafiz. Kelompok 1. Bagaimana cara kita memisahkan biji buah pisang? Kata dari pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara kita membuang atau memisahkan biji buah pisang? Bagaimana caranya? Kalau biji buah pisang kan kecil-kecil dan dia tidak besar-besar, bisa kita oleh atau bisa kita langsung makan bijinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Udah puas jawabannya? Udah Masih belum. Siapa lagi yang ingin menjawab? Halim, jawab Halim.
Atau Cikal? Jawab Cikal. Karena pertanyaannya belum pas, katanya belum dijawab, katanya belum dapat, katanya. Bagaimana cara kita memisahkan biji buah pisang ketika membuat jus? Bagaimana caranya? Bagaimana kelompok 2? Udah kos atau masih gimana? Belum. Sekarang tenang. Sekarang kita kelompok 2 belum puas dengan jawaban kelompok 1 dengan jawaban teman yang ada di depan. Sekarang ibu pertanyakan lagi. Ibu balikkan lagi pertanyaannya. Sekarang ibu bertanya, bagaimana cara kelompok 2 untuk memisahkan biji pisang buat jus? Sekarang ibu tanyakan ke kelompok 2, bagaimana caranya? Pertama, buka kulitnya, ambil pisang, potong, ambil sendok, terus digoreng. Oh, maksudnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ada lagi untuk bertanya? Tidak ada. Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, ditutup kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah menyaksikan teman-teman kita dari kelompok 1, 2, dan 3 maju ke depan untuk mempresentasikan atau mengidentifikasi masalah tentang bagaimana cara membuat jus ketika di dalam sekolahnya mengadakan perlombaan. Sekarang ibu mau nanya, di dalam mengidentifikasi masalah ini apakah anak-anak semuanya mengalami kesulitan? Tidak. Apakah anak-anak semuanya sudah bisa mengerti atau bisa mengerjakan secara dengan berpikir komputasional? Ya. Contohnya bagaimana? Adanya dekomposisi, Pengenalan pola terus, terus algoritma. Ya. Tapi ibu penasaran, tadi ada yang bertanya, bagaimana cara kita memisahkan biji pisang? Sementara bukan seumur hidup ibu sih, selama ini yang ibu tahu, pisang itu tidak mempunyai biji yang besar. Ada bijinya halus-halus tapi bisa dimakan atau bisa diproses. Ada sih diantaranya pisang-pisang yang mempunyai biji tapi jarang, ya. Yang ibu temukan selama ini pisangnya tidak ada bijinya. Tapi bagus, pertanyaan batal sudah merupakan pertanyaan yang sangat kritis sehingga dulu sampai memikirkan pertanyaan biji pisang itu punya biji. Ya. Oke, itulah gunanya kita berpikir komputasional supaya kita berpikir yang ke depannya, tidak berpikir ke belakang. Begitu juga cara kita belajar. Sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Berpikir komputasional adalah apa? Proses berpikir yang mirip dengan komputer untuk menyelesaikan segala masalah. Ya, berarti kita di
dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita membuat jus. Ada tak aturan dia? Ada tak aturan yang buat jus? Ada tak? Ada lah. Dekomposisinya apa? Bahan dan alat. Polanya apa? Ada langkahnya, ada prosesnya, ada penyelesaiannya. Abstraknya apa? Mengambil informasi yang penting. Yang penting dia bahan, alat, cara penyajinya, ekstraknya atau prosesnya, dan ditambahi apa? Pembaris atau buatannya. Terus algoritmanya apa? Algoritmanya apa? Pertama kita mulai. Terus kita persiapkan bahan, buahnya. Terus apa lagi? Ada alatnya. Ada prosesnya. Terus apa? Ada saringannya. Kalau kita tak suka jusnya kental, boleh kita saring. Kalau suka yang kental, tak usah disaring. Terus yang kelimanya apa? Disajikan. Algoritma berurutan. Baiklah, anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Dari kegiatan 1, 2, dan 3, kegiatan mana yang paling kalian senangi? Tampil ke depan atau membuat? Adik, kegiatannya mana? Tampil ke depan. Kelompok 1. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Kelompok 2. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Kelompok 3. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Terus kegiatan mana yang membuat kita merasa berkomunikasi? Membuat jus. Membuat jus. Kegiatannya 1, kita mengidentifikasi masalah. 2-nya apa? Menempelkan kartu cara-cara menjus. Yang ketiganya mempresentasikan ke depan. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita sama-sama atau belajar atau mengerti dengan cara berpikir komputasional dengan baik. Udah tahu cara-cara dan langkah-langkahnya. Ya. Jadi ketika ditanya dekomposisinya apa-apa, kita tahu. Pola pengenalannya apa? Kalau pola pengenalannya apa? Sama-sama. Maksudnya sama-sama gimana? Kalau dekomposisi ada bahan dan alat. Pengenalan pola ada tak bahan dan alatnya? Ada. Terus abstraksinya ada tak? Ada tak? Abstraksinya. Bahan dan alatnya ada? Ada. Kalau algoritma ada tak? Algoritma ada tak bahan dan alatnya? Ada. Berarti semuanya kita tetap saling bersamaan. Secara keseluruhan berpikir komputasional adalah metode sistematis dalam memecahkan masalah keempat pilar itu, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, algoritma. Bekerja sama untuk membantu kita menghadapi masalah yang rumit dengan cara yang logis dan efisien. Ini adalah keterampilan berharga yang dapat membantu kita tidak hanya dalam dunia komputasi, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti merencanakan
acara mengatur keuangan ataupun memasak resep baru. Berarti berpikir komputasional ini dia bukan hanya milik kita, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ditanyakan atau sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu sangat mengucapkan anak Ibu memang hebat semuanya. Udah bisa mengidentifikasi masalah, udah bisa berpikir komputasional, dan udah bisa mempresentasikannya ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah mengerti. Sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kita untuk pembelajaran besoknya kita akan lanjutkan pembelajaran tentang pengenalan dengan koin atau kataannya ya besok. Terus untuk hari ini ucapkan banyak terima kasih anak ibu para hebat semuanya sudah mengerjakan kegiatan dan sudah mengerti apa yang ibu sampaikan. Dengarkan ibu, tetap jaga kesehatan, makanan yang bergizi, ya, jaga kesehatan kita, ya. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran kita sampai di sini hari ini. Sampai di sini dan kita tutup dengan membaca doa. Ibu minta kita baca doanya sama-sama, ya, yang dipimpin oleh Tata. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat ya, dalam perjalanan pulangnya harus hati-hati.